Bab 4. Sang Raja Pembaru. Selama 17 tahun memerintah, dari 1040 hingga 1057, Macbeth membuktikan bahwa ia bukan tiran, melainkan penguasa yang cakap dan bijak. Ia menegakkan hukum dengan tangan kuat dan mengatur kerajaan dengan keadilan yang tak berat sebelah. Ia dikenal mendukung gereja dan menyumbangkan tanah, serta harta benda untuk para biarawan. Bahkan, ia adalah salah satu Raja Skotlandia pertama yang pergi ziarah ke Roma. Dalam perjalanannya, ia memberikan derma kepada rakyat miskin dan menunjukkan bahwa ia bukan hanya penguasa, tapi juga pelayan spiritual bagi kerajaannya. Ia memperkuat sistem hukum dan memerangi para perampok serta pemberontak di wilayah perbatasan. Rakyatnya mengenalnya sebagai raja yang keras tapi adil. Bahkan dalam legenda lama, ada catatan bahwa rakyat hidup relatif damai di bawah pemerintahannya. Bab 5. Senjakala kekuasaan. Namun kedamaian tidak abadi. Keturunan Raja Duncan tidak tinggal diam. Malcolm Canmore, putra Duncan yang pertama, mengasingkan diri ke Inggris dan mulai mengumpulkan kekuatan. Dengan bantuan Raja Edward sang pengaku dari Inggris, ia kembali ke Skotlandia untuk menantang Macbeth. Dalam pertempuran yang berlangsung tahun 1054, Macbeth dikalahkan di Dunsinane namun belum terbunuh. Ia bertahan selama 3 tahun lagi hingga akhirnya pada pertarungan di dekat Aberdeenshire, ia gugur tahun 1057. Macbeth dimakamkan dengan upacara bangsawan di Iona, tempat peristirahatan para raja Skotlandia. Bab 6. Bayangan Sang Raja. Berabad-abad kemudian, seorang penulis bernama William Shakespeare mengubah kisahnya menjadi tragedi panggung. Dalam naskah itu, Macbeth digambarkan sebagai pembunuh licik, haus kuasa, dan diperdaya oleh para penyihir. Dunia mengingatnya bukan sebagai raja bijak dari utara, tapi sebagai simbol dari ambisi gelap manusia. Namun di balik kisah panggung, sejarah tetap menyimpan kebenaran bahwa Macbeth adalah raja sejati, pejuang yang menaklukkan tahta, dan penguasa yang membawa ketertiban dalam masa kelam tanah Skotlandia. Bab 7. Tahun-tahun kemakmuran. Macbeth, setelah menduduki tahta Skotlandia, tak membiarkan pedangnya berkarat. Ia tahu bahwa mahkota bukan simbol kekuasaan abadi, melainkan beban yang harus terus dijaga dengan kehati-hatian. Maka dimulailah tahun-tahun pemerintahan yang penuh kehati-hatian namun produktif. Ia mengangkat penasihat-penasihat dari kalangan bangsawan utara dan bahkan memberi tempat bagi para biksu dan pendeta dalam urusan negara. Macbeth tak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menulisnya ulang, menjadikannya lebih adil untuk rakyat.